Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Mang Guru Mumu dalam program Asiknya Belajar Jarak Jauh. Walaupun berjauhan, kita tetap belajar. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah informasi tentang pokok pikiran bacaan non-fiksi. Nah, seperti apa kita menentukan sebuah pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi? Mari kita pelajari bersama. Fokus, fokus, fokus. Anak-anakku semuanya, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ya, ingat, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Mungkin sebelumnya anak-anakku pernah mempelajari ide pokok, mempelajari gagasan utama. Nah, pokok pikiran, pikiran utama, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, atau ide pokok itu adalah istilah lain dari pokok pikiran. Jadi kamu jangan bingung kalau mendengar istilah-istilah seperti ini ya, semuanya sama. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok anak-anakku semuanya. Ingat ya, dalam satu paragraf itu hanya memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Ya, jadi pastikan bahwa dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu pikiran pokok atau satu pokok pikiran. Jadi, ketika kamu membaca, pastikan kamu mendapatkan pokok pikiran dari paragraf tersebut. Ketika kita membaca sebuah paragraf, pastikan kita menemukan pokok pikiran dari paragraf tersebut supaya kita memahami isi dari paragraf yang kita baca. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan pokok pikiran? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan pokok pikiran. Menentukan pokok pikiran berarti memahami secara utuh inti suatu paragraf. Dengan kita menemukan pokok pikiran dari sebuah paragraf, maka kita secara tidak langsung memahami secara utuh inti suatu paragraf. Atau bisa juga dikatakan menentukan pokok pikiran itu berarti kita memahami secara utuh inti suatu paragraf. Kita bisa memahami suatu paragraf kalau kita bisa menentukan pokok pikiran dari paragraf tersebut. Kemudian letak pokok pikiran itu bisa saja tersurat anak-anakku semuanya. Artinya tertulis jelas di dalam paragraf, ya. Tertulis jelas di dalam paragraf melalui kalimat utama. Letaknya bisa di awal, bisa di akhir, atau keduanya. Ada di awal dan ada di akhir. Artinya campuran, ya. Bisa di awal, bisa di akhir, atau campuran di awal dan di akhir. Itu kalau tersurat, ya. Karena pokok pikiran bisa saja tersurat jelas, tertulis jelas dalam kalimat utama. Kita tahu ya, dalam satu paragraf itu ada kalimat utamanya, ada kalimat penjelasnya. Nah, kalau kamu mau mencari pokok pikiran, kamu cari saja kalimat utamanya, ya. Seperti apa Pak kalimat utama? Nanti kita pelajari ya, ciri-cirinya ada. Jadi itu ya, letak pokok pikiran itu bisa saja tersurat, tertulis jelas di awal paragraf,
di akhir paragraf, atau di keduanya, di awal dan di akhir paragraf. Kemudian pokok pikiran bisa juga tersirat anak-anakku semuanya ya. Bisa tersirat merangkum semua kalimat dalam paragraf. Artinya tidak tertulis jelas ya, tidak ada kalimat utamanya. Semua isi paragraf itu perlu dicerna, perlu dirangkum untuk menarik sebuah pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu bisa seperti itu anak-anakku semuanya. Kadang-kadang kita sulit menemukan mana ini kalimat utamanya, kok semuanya penting ya, kok semuanya kalimat penjelas misalkan, tidak ada kalimat utamanya. Nah, berarti untuk menentukan pokok pikirannya kita harus merangkum ya, mencerna isi paragraf tersebut, menyimpulkan isi paragraf tersebut sendiri. Kira-kira apa yang dibicarakan dalam paragraf tersebut? Nah, itulah pokok pikiran yang tersirat ya, yang tidak tertulis jelas ya, tapi ada di dalam paragraf tersebut, terangkum di dalam paragraf tersebut. Gitu ya anak-anakku semuanya, kamu harus bisa jeli menemukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Apa Pak manfaatnya? Banyak anak-anakku semuanya. Dengan kita bisa menentukan pokok pikiran, kita bisa memahami sebuah bacaan. Dalam belajar, pemahaman terhadap bacaan itu penting anak-anakku semuanya. Kita disebut belajar kalau kita bisa membaca dengan baik, kita bisa memahami apa yang kita baca, berarti kita sudah belajar dengan baik. Itu manfaatnya ya. Jadi pastikan kamu mampu menemukan, pastikan kamu mampu menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan, dari sebuah paragraf, supaya proses belajar kamu lancar, supaya proses belajar kamu semakin cepat. Berikutnya, ciri-ciri pokok pikiran. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa pokok pikiran itu memiliki ciri-ciri khusus. Bagaimana Pak ciri-cirinya? Nah, pokok pikiran itu kalau tersurat jelas di dalam paragraf itu biasanya bersifat umum anak-anakku semuanya ya, bersifat umum. Beda dengan kalimat yang lain. Kalau kalimat yang lain itu bersifat khusus, bersifat menjelaskan. Jadi kalau pokok pikiran itu bersifat umum dan butuh dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Seperti itu ciri pokok pikiran yang pertama. Lalu ciri yang kedua, pokok pikiran itu biasanya dijelaskan oleh kalimat lain. Karena sifatnya umum, maka pokok pikiran perlu dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, pokok pikiran kan ada di kalimat utama ya, maka kalimat utama ini pasti dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain, yaitu kalimat penjelas. Nah, lalu ciri yang ketiga, pokok pikiran merupakan kesimpulan dari sebuah paragraf. Jika pokok pikirannya itu ada di akhir paragraf, ini biasanya merupakan kesimpulan anak-anakku semuanya. Ciri kesimpulan apa biasanya? Biasanya diawali oleh kata oleh karena itu, maka dari itu, oleh sebab itu. Nah, kalimat-kalimat semacam itu adalah kalimat kesimpulan, sehingga dapat dipastikan bahwa kalimat yang merupakan kesimpulan dari sebuah paragraf itu adalah pokok pikiran dari paragraf tersebut. Oke, paham sampai sini? Bagus ya, anak-anakku semuanya memang hebat. Bapak punya contoh nih anak-anakku semuanya. Contoh yang pertama, silahkan kamu baca nih ya, kamu baca. Bapak bantu baca ya. Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Hampir di semua negara diadakan pertandingan-pertandingan sepak bola untuk mencari atlet-atlet yang andal dalam olahraga ini. Berbagai peristiwa akbar olahraga sepak bola seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, serta liga tingkat nasional di berbagai negara
merupakan salah satu bukti bahwa olahraga ini memang sangat digemari. Nah, coba anak-anakku perhatikan, di mana sih letak pokok pikirannya? Ada di kalimat yang mana sih posisinya? Kalau kita lihat kalimat pertama, sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Nah, coba apakah kalimat ini bisa dikatakan kalimat utama? Kamu lihat ciri-cirinya. Apakah kalimat ini bersifat umum? Apakah kalimat ini dijelaskan oleh kalimat yang lain? Nah, coba lihat. Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Hampir di semua negara diadakan pertandingan-pertandingan sepak bola. Nah, di sana ada penjelasan. Hampir di semua negara diadakan pertandingan-pertandingan sepak bola. Nah, di sana ada kata sepak bola yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Berarti dapat dikatakan bahwa kalimat kedua ini adalah menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. Berbagai peristiwa akbar olahraga sepak bola seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, serta liga tingkat nasional di berbagai negara merupakan salah satu bukti bahwa olahraga ini memang sangat digemari. Nah, ini masih menjelaskan ya, menjelaskan tentang olahraga sepak bola. Sehingga pokok pikiran dari paragraf ini adalah kalimat pertama, anak-anakku semuanya ya, ada di kalimat pertama. Sehingga pokok pikirannya adalah sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Inilah pokok pikirannya karena dijelaskan oleh kalimat berikutnya, kalimat yang kedua maupun kalimat yang ketiga. Oke anak-anakku semuanya, bisa ya? Gampang. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Pohon asam berperawakan besar, tinggi pohonnya sampai 30 meter, diameter batang hingga 2 meter. Kulit batang berwarna coklat dan keabu-abuan, kasar dan memecah, beralur-alur vertikal. Daun majemuk menyirip genap, panjang 5-13 cm. Bunga kupu-kupu dengan kelopak 4 buah dan daun mahkota 5 buah. Berbau harum. Panjang bunga mencapai 16 cm panjangnya. Daging buah putih kehijauan ketika muda, menjadi merah kecoklatan sampai kehitaman ketika sangat masak. Asam manis dan melengket. Biji coklat kehitaman, mengkilap dan keras, agak persegi. Coba kamu temukan apa sih pokok pikiran dari paragraf ini? Ada tidak? Susah ya. Nah, karena kalimat pada paragraf ini semuanya menjelaskan. Menjelaskan apa sih? Iya, betul sekali, menjelaskan tentang bentuk pohon asam. Sehingga pokok pikirannya adalah bentuk pohon asam. Oke, paham? Nah, inilah contoh pokok pikiran yang tersirat anak-anakku semuanya. Tidak ada di dalam paragraf ini kalimat khusus ya, kalimat khusus atau kalimat utama. Semuanya kalimat penjelas. Semuanya menjelaskan, mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana bentuk pohon asam, mulai dari batangnya, daunnya, bunganya, kemudian warnanya, buahnya, sampai ke biji-bijinya. Nah, ini dideskripsikan, dijelaskan rinci dalam paragraf ini. Sehingga pokok pikiran dari paragraf ini adalah bentuk pohon asam. Karena semuanya menjelaskan tentang bentuk pohon asam. Oke, paham anak-anak semuanya? Bagus. Baik, itu materi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan materi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Walaupun jarak jauh, kita tetap belajar. Asiknya belajar jarak jauh, meskipun berjauhan, kita tetap belajar.
Bapak tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.